Muhammad Royani, mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A6, semester 6, NIM 2281130265, akan melaksanakan tugas mata kuliah praktek mengajar otentik dengan dosen pembimbing Bapak Muslikin MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapak menggunakan kepada Raka untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Terima kasih. Bagaimana kabar ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen kalian pada hari ini. Bapak mulai. Mohon pertanyaannya. Ada? Hadir? Kemudian Bapak ini. Aiman, hadir. Kemudian hadir. Yuralia, hadir. Kumebak, hadir. Muhammad Ilham, hadir. Muhammad Turki, hadir. Naila, hadir. Muhammad hadir. Kemudian itu hadir. Reza Parati, semua siswa dan semua, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat. Ada yang masih ingat tentang sholat? Ya, lihat. Aiman, mana? Masih ingat? Bagus. Sudah lebih tentang untuk teman-teman. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan membahas tentang bab 2, yaitu zakat. Bagaimana melihat? Ya. Apa yang kalian mau ketahui tentang zakat? Ya, Aiman. Bagus. Bagaimana dengan Naila? Apa yang kalian ketahui tentang zakat? Ya, bagus. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin mengetes kalian dengan melaksanakan asesmen awal. Fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Ya, Bapak akan memberikan asesmen awal pada kalian. Di asesmen ini Bapak beri waktu kalian yang mulai untuk mengerjakan. Jika sudah selesai, beritahu ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana sudah selesai? Terus kemudian ke teman depan.
Ya, Bapak akan mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang zakat. Baik, setelah Bapak lihat ternyata ternyata sudah mengerti tentang apa itu zakat. Kemudian Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui peserta didik dapat memahami tentang zakat dan hukumnya, kemudian menunjukkan mustahik zakat, kemudian mengetahui jenis zakat dan pengertiannya, kemudian menentukan hikmah zakat. Sebelum Bapak melanjutkan presentasi ke depan, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Mohon disimak baik-baik. Ini dia video pembelajaran tentang zakat. Coba menyaksikan. Selamat datang kembali di channel dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak di video pembelajaran tadi apakah cukup jelas tentang zakat? Nah ini kemudian Bapak akan menampilkan lagi presentasi dari Bapak untuk menambah pemahaman kalian tentang zakat. Diperhatikan baik-baik ya. Bagaimana presentasinya? Jelas kelihatan? Jelas. Baik. Definisi zakat secara bahasa atau secara etimologi berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan beres. Kemudian definisi zakat secara istilah atau terminologi, zakat menurut Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian macam-macam zakat enam atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Masih ingat zakat fitrah kapan dilaksanakan? Benar, pada saat malam hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat hal atau harta, biasanya zakat harta ini dikeluarkan pada saat nisab dan haulnya sudah sampai, atau bisa disebut ukuran dan jumlahnya sudah mencukupi wajib zakat. Adapun macam-macamnya seperti zakat beras, emas, hewan peliharaan, dan lain-lain. Kemudian zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap muslim atau fardhu ain. Nah, siapa tahu arti fardhu ain? Siapa yang masih ingat? Ya, benar. Tepuk tangan untuk pemain yang sudah berhasil menjawab. Bagus, maka ujung jempol. Fardhu ain adalah hukumnya wajib ain, biasa disebut. Artinya kewajiban itu untuk semua individu. Kalau misalkan orang dibayarkan, kalau misalkan ada orang tidak ada yang dibayarkan, berarti
satu orang saja yang membayarkan, gugurlah semua kewajiban orang-orang sekitar tempat tinggal mayat tersebut. Kalau fardu ain, artinya kewajiban itu khusus untuk pribadi masing-masing. Jadi jika tidak mengeluarkan zakat berarti haramnya. Ya, ingat yang sampai kita tidak bayar zakat. Ya, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2 kilogram. Misalkan kalau di tempat kita biasanya kan apa makan pokoknya beras. Nah, jadi sebenarnya 2,2 kilogram beras. Lain hal misalkan di penduduk Afrika atau di Eropa sana makan makanannya misalnya gandum, kan? Jadi sesuai dengan makanan pokoknya. Kemudian syarat wajib zakat fitrah yang pertama beragama Islam. Jadi yang wajib membayar zakat fitrah itu adalah orang muslim. Bagi yang tidak beragama muslim berarti tidak wajib. Kemudian yang kedua masih hidup saat sebelum matahari Ramadan. Jadi misalkan pada hari rayanya meninggal berarti tidak wajib bayar zakat fitrah. Atau misalkan ada yang melahirkan sebelum pas waktu sore Idul Fitri, ada yang mengatakan bahwa bayi tersebut wajib dibayar fitrahnya oleh orang tuanya. Kemudian mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Ya, itu belum jelas. Kalau misalkan orang yang tidak punya, berarti dia sendiri termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat, bukan orang yang wajib bayar zakat. Karena mereka tidak mempunyai harta benda untuk gunakan untuk membeli makanan kebutuhan sehari-hari. Kemudian orang yang merdeka, jelas kalau merdeka artinya orang merdeka itu apa? Kalau zaman-zaman jahiliyah dulu, orang yang tidak merdeka itu kan seperti budak-budak, ya diberi pekerjaan tapi tidak dibayar upahnya seperti itu. Kemudian waktu-waktu zakat fitrah yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, kemudian pada akhir bulan Ramadan, kemudian pada hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Kemudian mustahik artinya orang yang berhak menerima zakat. Nanti jika ada pertanyaan siapa orang yang berhak menerima zakat, disebut mustahik zakat. Nah, 8 golongan mustahik zakat. Jadi ada 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama fakir, 2 miskin, 3 hamil, 4 mualaf, 5 rikop, 6 gabungin, 7 fisabilillah, 8 ibnu sabil. Yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang hampir tidak mampu mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Ya, contoh yang kayak tadi kan, kalau misalkan orang tidak mampu, jangankan dia mengajak apa, kewajiban membayar zakat fitrah, malah dia yang berhak mendapatkan zakat fitrah, berarti orang fakir itu tidak wajib memiliki fitrah sendiri. Kemudian miskin, orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketiga, orang yang hamil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Siapa yang diantaranya yang pada malam hari raya ikut di masjid untuk membagikan zakat, mengambil, ya. Bagus, itu tingkatan terus. Kemudian mualaf, nah berarti orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Biasanya orang mualaf ini akan meninggalkan harta bendanya yang dapat
Jadi istilahnya untuk menguatkan takut dan syariatnya, maka kita sebagai orang muslim wajib membantunya. Salah satu caranya yaitu dengan membayar zakat, yaitu zakat fitrah. Kemudian kita sampaikan kepada orang tersebut. Kelima, infak, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, untuk saat infak ini saya juga lihat untuk di desa kita tidak ada. Kemudian sudah hilang beberapa ratus tahun yang lalu dengan kemudian dolimin, orang yang berhutang untuk memenuhi hidup dalam mempertahankan jiwa dan izan. Tentunya orang yang membayar hutangnya berarti mereka juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian ketiga, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan sebagainya. Ada tahu lagi contoh fisabilillah? Naila? Ya benar. Orang contohnya seperti guru ngaji. Ya, berarti nanti setelah hari raya Idul Fitri pada malam harinya si Naila pergi ke gunung ngajinya untuk memberikan zakat fitrahnya. Seperti itu. Bagus. Kemudian Ibnu Samil, orang yang menghasilkan niatnya dalam perjalanan, katakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti orang yang perjalanan mau kemana misalkan, itu berhak mendapatkan zakat fitrah. Kemudian manfaat zakat fitrah. Yang pertama, membuat gairah orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Kemudian membersihkan diri dari sikap egois. Tiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Nah, jadi untuk rasa syukur kita kepada Allah kita ucapkan dengan perbuatan, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Kemudian juga orang-orang miskin melakukan kegiatan. Nah, salah satu caranya supaya orang tidak banyak melaksanakan melakukan kejahatan, yaitu dengan cara memberikan dia orang miskin ini zakat fitrah supaya setidaknya dia tidak memiliki pikiran untuk berbuat kejahatan. Kelima, menunjukkan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Nah, jadi kita memberikan zakat pada orang, otomatis kita sudah menjalin saling silaturahmi kepada orang tersebut. Terima kasih. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang zakat? Ya, bagaimana? Terhad? Paham? Alhamdulillah. Baik, Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 3 kelompok, kelompok yang telah membagi kelompok. Bapak sebutkan namanya satu-satu. Kelompok 1, Adha, Hamidi, Aiman, Amal Yazid. Kelompok 2, Bila Anja, Umairah, Muhammad Tuhan, Imam Mufti. Kelompok 3, Nela, Nazwa, dan Nuraini. Kelompok 4, Tido, Sulis, Eza, Fahraiti. Ya, ini berdasarkan kelompoknya Bapak akan membagikan tugas kelompoknya. Tugas kelompok ini yaitu tugas menjodohkan yang berhak mustahil itu kan orang yang berhak mendapatkan zakat adalah
laporan kan, nah Bapak telah sudah memberikan tugas namanya dan kemudian pengertiannya. Nanti kalian akan menjodohkan pengertian nama dan pengertian lapangnya. Ya, dikerjakan bersama-sama. Ya, Bapak kasih waktu kalian sekitar 20 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai, kasih ke Bapak, nanti Bapak ambil tugas kalian. Jadi Bapak akan kalian ukur dan Bapak akan nilai dan langsung Bapak nilai hasil kerjaan kelompok kalian. Tinggalkan tugas kelompok ya dengan penuh kebersamaan tanggung jawab. Dan Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Bagaimana kelompok satu tugasnya? Ya, kita akan bersama-sama. Kelompok dua bagaimana? Bagus, kerjakan secepat mungkin dan penuh hati. Kelompok tiga bagaimana? Ada kesulitan? Bagus. Kelompok empat bagaimana? Ya, bagus, kerjakan semaksimal mungkin, kerjakan bersama-sama. Ya, waktu habis Bapak akan ambil tugas kelompoknya. Ya, setelah Bapak lihat, setelah menilai semua kelompok dengan baik, ya, mantap, dapat 100 semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak harap kalian dapat mempertahankan ini supaya kalian semakin meningkat. Bagaimana? Sudah paham atau mengerti pelajaran yang datang? Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan asesmen akhir. Tadi waktu belajar awal belajar Bapak sudah memberikan asesmen awal. Ya, dan sudah untuk mengetahui sejauh mana materi sebelum mendapatkan pelajaran tentang zakat dari Bapak. Kemudian Bapak akan memberikan asesmen lagi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah Bapak memberi materi tentang zakat. Ini tugas mandiri ya, dan tugas kelompok. Ya, kemudian kembali ke bangku masing-masing. Ya, sudah siap? Ya, Bapak akan bacakan soal semuanya. Ya,
sebentar ini Bapak beri waktu sekitar 10 menit cukup. Baik, Bapak silakan untuk mengucapkannya. Waktu selesai, Bapak akan selalu kembali. Kemudian zakat itu ada terdiri berapa? Laila? Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kapan melaksanakannya zakat fitrah? Tadi saya kata bisa pakai ya, bisa pakai ya, betul. Pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, kemudian pada akhir bulan Ramadan, dan pada hari sebelum menunaikan sholat itu. Terus tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak sangat bangga saja karena sudah memasaran materi dari Bapak. Tolong digunakan lagi belajarnya. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu materinya yang di buku dipelajari dulu, kemudian sehingga kalian bisa memahami materi yang baik. Ya. Kemudian jika kalian sudah mengerti tentang zakat, apa itu zakat, kemudian zakat apa saja, terus siapa yang berhak mendapatkan zakat, mustahil zakat, atau apa saja itu mustahil zakat. Bapak harap kalian dapat mengamalkan pelajaran ini, mengingat dan mengamalkannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian ke depannya. Harap tingkatkan lagi belajarnya sehingga kalian menjadi anak yang sukses ke depan. Tidak hanya belajar apa saja, pelajaran mata pelajaran yang lain juga harus. Ya, Bapak rasa cukup sekian dari Bapak. Informasi itu, nah setelah itu Bapak minta kepada Saudara Reza Pak Levi memimpin waktu yang di sana. Terima kasih Reza Pak Levi memimpin doa pulang. Kiranya untuk sekian dari Bapak, salah dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.